Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi sama kami dari kelompok 2 Praktikan di Praktikum Analisa Farmasi Kuantitatif SIFA. Kali ini kita akan membahas tentang titrasi permanganometri. Nah, materi ini akan disampaikan oleh 3 orang rekan saya, yaitu Zulfa Rara Septianasari, Cynthia Febri Anjani, dan Anissa Nurul Nasa. Tanpa berlama-lama lagi, yuk disimak aja materinya. Baik, materi kali ini membahas mengenai permanganometri. Permanganometri merupakan titrasi yang dilakukan berdasarkan reaksi redoks oleh kalium permanganat atau KMNO4. Titrasi ini digunakan untuk menentukan konsentrasi suatu reduktor dalam suasana asam kuat dengan menggunakan larutan baku kalium permanganat. Dalam melakukan percobaan titrasi permanganometri ini, kita tidak memerlukan adanya indikator karena larutan kalium permanganat ini dapat digunakan sebagai indikatornya. Kemudian untuk standarisasi permanganat itu menggunakan larutan asam oksalat. Dalam proses standarisasi ini dilakukan dalam suhu ruangan sehingga reaksinya berjalan dengan lambat. Proses ini dibutuhkan bantuan pemanasan hingga mencapai suhu 80 hingga 90 derajat Celcius. Suhu yang tinggi ini pada titrasi permanganat dapat berjalan dengan cepat sehingga membutuhkan titrasi dalam suasana asam. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang prosedur kerja dari permanganometri ini. Untuk pertama kali kita lakukan pembakuan larutan dulu. Kemudian itu kita pipet 10 ml asam oksalat, kemudian kita masukkan ke dalam Erlenmeyer, kemudian tambah 6 ml H2SO4, kemudian panaskan pada temperatur 80 sampai 90 derajat Celcius. Filtrasi dengan larutan tersebut sampai berbentuk warna rose atau merah muda seperti ini. Berikutnya kita akan melakukan penetapan kadar H2O2. Pertama kita pipet 10 ml H2O2, kita masukkan ke dalam Erlenmeyer, kita tambahkan 6 ml H2SO4 sebanyak 6 ml, panaskan pada temperatur 40 derajat Celcius sambil dititrasi dengan larutan KMNO4. Kemudian itu kita lakukan filtrasi sampai berbentuk warna rose seperti ini. Oke, kita lakukan replikasi tersebut sebanyak 3 kali. Baik, selanjutnya kita membahas data hasil pengamatan. Yang pertama kita akan menentukan konsentrasi larutan kalium permanganat melalui proses pembakuan larutan kalium permanganat dengan menggunakan asam oksalat 0,1 normalitas sebanyak 10 ml. Berikut didapatkan volume pembakuan kalium permanganat yang dilakukan sebanyak 3 kali replikasi. Kemudian kita dapatkan volume rata-ratanya yaitu sebesar 10,53 ml. Selanjutnya kita akan menghitung konsentrasi kalium permanganat ini menggunakan rumus titrasi, di mana konsentrasi dan volume pertama ini dari asam oksalat dan konsentrasi yang kedua dan volume kedua ini dari kalium permanganat. Didapatkan konsentrasi kalium permanganat hasil pembakuannya sebesar 0,094 normalitas. Mekanisme reaksi pembakuan kalium permanganat ini dapat dilihat dari hasil pencampuran kalium permanganat dengan asam sulfat dan asam oksalat menghasilkan mangan sulfat, kalium sulfat, air, dan karbon dioksida. Selanjutnya, penetapan kadar hidrogen peroksida. Berikut didapatkan volume penetapan kadar hidrogen peroksida yang dilakukan sebanyak 3 kali replikasi, sehingga didapatkan volume rata-ratanya yang digunakan itu 3,6 ml. Selanjutnya kita menghitung menggunakan rumus titrasi untuk menentukan konsentrasi hidrogen peroksida yang digunakan. Konsentrasi dan volume yang pertama ini didapatkan dari konsentrasi dan volume hasil pembakuan kalium permanganat. Sedangkan konsentrasi yang kedua dan volume kedua ini dapat kita cari dari kadar hidrogen peroksidanya, sehingga didapatkan konsentrasi hidrogen peroksida itu 0,261 normalitas. Kemudian kita menghitung massa hidrogen peroksidanya, yaitu dengan mengalihkan normalitas hidrogen peroksida dikalikan
berat molekulnya dikalikan volume rata-ratanya dibagi 1000, sehingga didapatkan 0,031 gram. Nah, kita tahu bahwa berat jenis dari hidrogen peroksida ini sebesar 1,45 gram per cm kubik, dan volume hidrogen peroksida yang digunakan itu 10 ml. Sehingga didapatkan massa hidrogen peroksida yaitu berat jenis dikalikan volume didapatkan 14,5 gram. Selanjutnya kita menentukan persen kadar hidrogen peroksida yaitu 0,031 gram hasil perhitungan massa dibagi dengan total massa dari hidrogen peroksida, yaitu didapatkan persen kadar hidrogen peroksida pada percobaan ini sebesar 0,213%. Nah, penentuan hidrogen peroksida ini berdasarkan reaksi di mana hidrogen peroksida akan dioksidasi oleh ion permanganat dalam suasana asam menghasilkan oksigen dan ion mangan dan juga air. Baik, itu tadi materi yang telah disampaikan oleh rekan-rekan saya. Dari materi yang telah disampaikan, dapat kita simpulkan bahwa titrasi permanganometri adalah titrasi yang berprinsip pada reaksi redoks dan menggunakan asam sulfat sebagai pembuat suasana asamnya, serta menggunakan kalium permanganat sebagai larutan baku sekunder-nya dan tidak membutuhkan indikator lain. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys!